Jelang laga Timnas Indonesia versus Filipina, stadion di Filipina tidak memenuhi standar FIFA dan terancam kena WO. Adu tajam dua striker naturalisasi Timnas Indonesia. Dua kiper keturunan asal Eropa genjot proses naturalisasi untuk segera membela tim Garuda. Sintayong tegaskan Timnas Indonesia bakalan mengamuk saat melawan Filipina. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Jelang laga Timnas Indonesia versus Filipina, stadion di Filipina tidak memenuhi standar FIFA dan terancam kena WO. Ya, penyerang Timnas Indonesia Rafael Struijk keluhkan kualitas lapangan sintetis di Filipina. Menurutnya rumput di Rizal Memorial Stadium Filipina terlalu keras. Skuad Garuda julukan Timnas Indonesia menghadapi Filipina dalam pertandingan lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rafael mengatakan sebenarnya sudah terbiasa bermain di lapangan dengan rumput sintetis. Namun, lapangan seperti tempat dirinya berkarir di Belanda dengan Filipina berbeda kualitasnya. Ya, sejujurnya di Belanda juga ada lapangan buatan, tapi tanpa bermaksud tidak hormat. Lapangan ini benar-benar buruk dan tidak layak pakai. Pemain ADO Den Haag itu mengatakan mungkin saja faktor cuaca yang mempengaruhi kondisi lapangan di sana. Dia menilai rumput sintetis di sana memang terlalu keras dan akan membuatnya tidak nyaman. Ya, sepertinya karena panas rumput sangat keras, ujar Rafael Struijk. Rafael Struijk mengatakan kondisi itu menjadi tantangan buat Timnas Indonesia dalam misi meraih poin dari tangan Filipina. Akan tetapi kondisi itu mau tidak mau harus diterima saat ini. Ya, ini adalah lapangan yang sangat sulit, jadi ini pantas mendapatkan WO dari FIFA. Filipina bermain curang, kata Rafael Struijk menambahkan. Adu tajam dua striker naturalisasi Timnas Indonesia. Ya, bakal disaingi Ragnar Oratmanguwen di Timnas Indonesia. Rafael Struijk beri tanggapan berkelas. Sang penyerang ADO Den Haag mengaku tidak gentar untuk bersaing dan malah tak sabar untuk bersaing. PSSI telah mengindikasikan bahwa Ragnar Oratmanguwen bakal menjadi pemain naturalisasi berikutnya. Hal itu ditandai dengan kedatangan Ragnar ke Indonesia dan berfoto bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir beberapa waktu lalu. Pemain klub Liga teratas Belanda Eredivisie Fortuna Sittard itu mengunjungi Indonesia beberapa waktu lalu. Dia hadir saat Timnas Indonesia U17 menghadapi Maroko U17 di Gelora Stadion Bung Tomo. Hadirnya Ragnar akan menambah persaingan di pos lini depan Timnas Indonesia. Tentu hal ini menjadi ancaman tersendiri bagi para penyerang Timnas Indonesia saat ini termasuk Rafael Struijk. Namun demikian, Struijk justru tidak gentar bersaing, justru dia ingin lebih mengenal lebih dekat sosok Ragnar yang akan menjadi rekan baru sekaligus saingannya. Ya, soal pemain baru, saya tahu sedikit dari Liga Belanda. Saya belum kenal secara personal, tapi saya sangat ingin bertemu dia, kata Rafael Struijk. Rafael dan Ragnar terpisah kasta di Liga Belanda. Struijk membela ADO Den Haag yang bermain di Liga 2 Belanda, sedangkan Ragnar berkiprah di kasta teratas. Oleh sebab itu, Struijk sulit bertemu Ragnar dalam suatu pertandingan level klub. Struijk hanya mendengar dari para pemain yang sudah pernah berhadapan dengan Ragnar bahwa calon rekannya barunya itu merupakan penyerang yang sangat tajam. Ya, dia pemain yang sangat bagus, saya dengar itu, dengan banyak kualitas dan ini bagus untuk tim, tutupnya. Saat ini bersama dengan 3 pemain lain naturalisasi Ragnar tengah digenjot. Diharapkan Ragnar bisa siap membela tim Merah Putih pada Piala Asia 2023 mendatang. Ya, deadline pendaftaran kan 10 Desember 2023. Jadi Jaitses, Justin Hapner, Ragnar Oratmanguwen, Nathan Choaon itu kalau bisa. Bisa register segera mungkin, itu untuk bisa memperkuat kejuaraan Asia Senior maupun U23 di kejuaraan Asia di Qatar, kata Erick Thohir. Dua kiper keturunan asal Eropa genjot proses naturalisasi untuk segera membela tim Garuda. Cyrus Margono. Ya, nama keturunan pertama yang pantas untuk menggantikan posisi Nadeo Argawinata di pos penjaga gawang Timnas Indonesia adalah Cyrus Margono. Kiper kelahiran New York, Amerika Serikat pada 9 November 2001 ini merupakan pemain dari klub Yunani Panathinaikos.
Meski masih bermain di level klub mudanya, namun jelas level di Yunani berbeda dengan Indonesia. Dengan pengalaman tersebut, Sirus Margono dapat menjadi pilihan yang tepat untuk menjadi penjaga gawang timnas Indonesia. Apalagi posturnya cukup kokoh, yakni hampir 2 meter. Emil Audero Mulyadi. Ya, nama berikutnya yang sangat pantas menjadi penjaga gawang timnas Indonesia tidak lain adalah Emil Audero. Pemain kelahiran Mataram 18 Januari 1997 itu memang bukanlah pemain yang sembarangan. Emil telah malang melintang di dunia sepak bola Italia. Tercatat kiper berusia 26 tahun ini pernah membela Juventus, Venezia, Sampdoria, dan sekarang menjadi bagian tim raksasa Italia Inter Milan. Meski menjadi penjaga gawang kedua di Inter Milan, namun pengalamannya di klub-klub sebelumnya tak perlu diragukan lagi. Pemain berpostur hampir 2 meter ini merupakan penjaga gawang utama di Sampdoria. Dengan segudang pengalamannya itu, Emil tentu dapat menjadi pilihan yang sangat baik untuk timnas Indonesia jika saja dirinya berhasil dinaturalisasi. Setidaknya dia bisa menjadi bersaing yang sengit untuk Nadeo. Itulah 2 kiper naturalisasi timnas Indonesia yang bisa geser posisi Nadeo Argawinata di timnas Indonesia. Sintayong tegaskan timnas Indonesia bakalan mengamuk saat melawan Filipina. Ya, pelatih timnas Indonesia Sintayong menegaskan timnya akan mengamuk mengincar kemenangan saat laga melawan Filipina. Namun itu bukan karena pelatih Sintayong ingin menebus dosa pasca kekalahan 1-5 dari Irak. Timnas Indonesia akan dijamu Filipina dalam SD kedua di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun timnas Indonesia punya modal kurang baik menatap laga ini. Selain habis dicukur Irak 1-5, Rizky Ridho dan kawan-kawan baru saja menempuh perjalanan jauh termasuk adaptasi lapangan sintetis. Ya, tentang skor seperti 5-1 saat bertanding melawan Irak, kami tidak memiliki alasan untuk itu. Gol yang kami kebobolan sebenarnya disebabkan oleh kesalahan sendiri, kata Sintayong. Sekarang kami berada di Filipina dan bermain di lapangan buatan, situasinya sangat ngeri. Namun alasan mengapa kami akan menang melawan Filipina bukan karena kami kalah melawan Irak sebelumnya dalam pertandingan grup ini, jelasnya. Sintayong menjelaskan di luar situasi kekalahan 1-5 melawan Irak, timnas Indonesia punya kans mengalahkan Filipina. Baik itu karena saat melakoni laga tandang atau kandang. Ya, kami memiliki kesempatan lain untuk bermain melawan Filipina. Main di kandang maupun tandang tidak masalah. Kami akan berusaha semaksimal mungkin dalam pertandingan ini, pungkasnya. Kemenangan melawan Filipina tentu akan meningkatkan rasa percaya diri skuad Garuda. Apalagi partai berat sudah menanti melawan Vietnam yang berlangsung tahun depan. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar.